biasa sekali. Itu semangat dan atmosfer yang tercipta di tempatnya. Saya rasakan adalah rasa haus, rasa lapar dan firman yang hadirat Tuhan. Bagi saudara yang baru pertama kali di tempat ini, saya ingin sambut saudara. Saya katakan saja satu hal, saudara pada tempat yang tepat. Amin. Dan Tuhan ingin berbicara kepada saudara. Ya, dunia sudah banyak bicara, tapi saat ini Dia ingin mengambil waktu kita, waktu saudara, dan juga kesempatan ini untuk berbicara kepadanya. Jika Tuhan berbicara, oh luar biasa. Dia akan membawa cahaya, Dia akan membawa pengertian, Dia akan membawa semangat dan kekuatan kembali dalam hidup kita masing-masing. Haleluya. Saya juga ingin secara pribadi juga ingin mengucapkan selamat bagi jemaat Photos House untuk pembukaan atau untuk gedung barunya yang baru saja sekitar 1 bulan, 2 bulan. 2 bulan. So saya ingin mengucapkan selamat dan saya katakan gedung atau tempat bukanlah sebenarnya menjadi suatu ukuran, tapi pada saat kita ada satu tempat dan kita merasakan hadirat Tuhan di situ, Tuhan hadir. Amin. Amin. Dan itu yang luar biasa, itu yang saya rasakan, semangat, ada api, dan itu tidak dimiliki bagi orang yang tidak memiliki Yesus di dalamnya. Haleluya. Kembali saya ingin memberikan juga ungkapan apresiasi dan penghargaan kepada Pak Sezek dan istrinya yang mau memberikan saya tempat untuk berdiri di tempat ini dan melayani saudara. Adalah suatu penghormatan bagi saya untuk bisa berdiri di tempat ini dan boleh katakanlah memiliki hati yang terbuka dan meletakkan katakanlah firman Tuhan yang indah dan murni dalam hati dan jiwa saudara. Saya berdoa dan berharap bahwa Tuhan akan berbicara dan melakukan perkaranya pada malam hari. Amin. Haleluya. Jika saudara membawa kitab, pada malam pertama saya ingin mengundang saudara untuk membuka bersama dengan saya. Jika saudara tidak bawa, tidak apa. Mungkin saudara bisa buka HP-nya, mungkin ada apps-nya, saudara juga bisa buka. Firman Tuhan adalah pelita bagi kami juga. Saya ingin mengundang saudara untuk membukanya dari kitab Yohanes. Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima. PKL, pedagang kaki lima, ngamuk, diusir Satpol PP dan berkata, jangan larang-larang saya untuk berjualan, saya mau cari makan. Kalau saya mati karena corona, itu takdir Tuhan. Seorang seleb Indonesia, Laudia Cynthia Bella, mengatakan juga sebuah kalimat, perceraianku adalah sebuah takdir. Saya tidak tahu apa pandangan dan pemikiran saudara setelah mendengar ini. Namun setelah, pada saat saya memulai pelayanan saya di Jakarta, mungkin pada saat penginjilan saya mendengar 6 dari 7 dari 10 orang yang misalnya saya injil, 7 dari 10 atau 6 dari 10 selalu menggunakan kata takdir. Saya terganggu dengan pemikiran seperti itu. Jiwa dan roh saya terganggu dengan itu. Karena secara tidak langsung seakan-akan memberikan kepada kita gambaran Tuhan yang kejam, gambaran Tuhan yang tidak berhati dan tidak ada harapan. Takdir. Dan seakan-akan kedengarannya kepada saya tidak tahu kepada saudara. Jika seseorang mengatakan hal seperti itu, kedengarannya adalah seakan-akan dia berkata, harapanku sudah hilang untuk melihat Tuhan. Bacanya akan kita baca saudara. Kita akan membaca sebuah cerita yang sebenarnya sangat-sangat klasik yang saudara mungkin sudah kenal. Yang saya percaya akan memberikan justru gambaran yang luar biasa, pewahyuan ilahi tentang siapa Tuhan kita. Yang saya percaya bahwa cerita yang kita akan baca ini tentang seorang pria yang menemukan kembali harapannya yang sudah lama hilang bertahun-tahun. Dia menemukannya di dalam Yesus Kristus. Saya ingin membawa firman Tuhan yang saya berikan judul Yesus tidak pernah pindah.
Mari kita akan baca untuk meminta mendapatkan inspirasi dari landasan apa yang Tuhan atau kita berikan. Yohanes pasal yang kelima, kita akan mulai dari ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat yang terakhir. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Mari kita minta bantuan Tuhan untuk memberikan inspirasi bagi hidup kita. Bapa di surga, kami datang Tuhan di tempat ini. Oh Bapa, kami butuh terang, kami butuh harapan. Bagi siapapun hamba tidak bisa melihatnya Tuhan. Bagi siapapun Bapa, biarlah Engkau kembalikan, bawa kembali Tuhan harapan yang sudah lama hilang. Oh Tuhan, biarlah pekerjaan supranatural boleh terjadi malam ini. Dengan segala kerendahan hati, dengan segala ekspektasi yang kami miliki, kami percaya kepadamu Yesus. Tolong kami malam ini, hamba yang tidak memiliki kemampuan dan bodoh ini Tuhan, berdiri di balik mimbar ini. Tolong Tuhan, agar Engkau mengurapi lidah dan bibirku, agar Engkau membawa Tuhan kami di dalam Tuhan atmosfer dan suasana ilahi, di mana Tuhan Engkau masuk ke dalam tempat, dalam hati yang tidak bisa hamba capai. Oh Tuhan, jika satu orang atau beberapa di tempat yang baru pertama kali, Tuhan biar Engkau Tuhan tunjukkan betapa besar dan luas kasih-Mu untuk hidup mereka. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Dan setiap yang percaya bersama-sama berkata, Amin. Haleluya. Yesus tidak pernah menyerah. Mari kita akan mulai dengan buah pikiran kita yang pertama, yaitu berserah kepada takdir. Bacaan yang baru kita baca saudara, menarik sekali sebenarnya kalau kita perhatikan. Tapi saya ingin ajak saudara untuk melihat profil dari pria ini dulu. Kalau kita lihat, dia seorang pria yang secara fisik lumpuh. Kalau kita bilang terbatas, dia bahkan bukan saja sakit atau terbatas, dia sudah sakit cukup lama. 38 tahun kata Alkitab. Nah, Alkitab juga menuliskan sebenarnya saudara, bahwa dia tidak sakit saat waktu dilahirkan. Dia tidak sakit pada waktu dia lahir ya. Jadi kalau saya mengambil sebuah perkiraan, andaikan dia sakit pada waktu umur 10 tahun, saat itu dia sudah umur 48 tahun. Amin. 38 tahun ini dia sakitnya. Kalau dia mungkin umurnya 15 tahun, dia sudah umur kurang lebih 53 tahun. Yang saya pikir, kalau saya melihat dari beberapa komentator, dia justru lebih tua dari 15 tahun. Jadi mungkin dia lebih tua. Hidupnya hanya didominasi oleh penyakit. Alkitab berkata dalam Yohanes 5 ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, ceritanya berlanjut. Yesus datang kepada pria ini dan bertanya. Namun saya sebelum membicarakan tentang pertanyaan Yesus, kita lihat dulu, yaitu jawaban dia, karena ingin kita tahu siapa pria ini. Jawaban pria ini sangat menarik. Dia katakan, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dan dengan kata lain, dia dulunya bisa bergerak, atau dia bisa mungkin seakan-akan mendorong atau menarik dirinya. Dia bisa bergerak. Mungkin, seperti saya tadi bilang, sebelum dia sakit seperti ini, waktu dia masih muda, dia mungkin belum terlalu parah. Dia masih bisa bergerak, kita nggak tahu saudara. Tapi ini kondisi dari pria tersebut. So, kesimpulan yang bisa kita tarik,
Pria ini awalnya datang ke kolam itu dengan apa? Harapan. Dia punya harapan, saudara. Dia punya harapan untuk sembuh awalnya. Yang menarik di sini, saudara, adalah jawaban yang tadi baru kita baca. Nah, Yesus bertanya apa sih? Yesus bertanya ayat 6, maukah engkau sembuh? Nah, kalau saudara mendengarkan pertanyaan seperti itu, maukah engkau sembuh? Ekspektasi dari seorang yang bertanya seperti itu adalah dua jawaban, ya atau tidak. Ya tidak. Ya atau tidak, itu saja. Tapi pria ini tidak menjawab seperti itu. Lihat jawabannya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Coba tempatkan diri saudara pada situasi. Saya tidak tahu bagi saudara, tapi bagi saya waktu saya membaca ini, kedengarannya seakan-akan dia ingin membela diri. Seakan-akan dia merasa ditegur oleh Yesus. Mau nggak sembuh? Tuhan, aku sudah coba. Yesus sudah bertanya, kamu udah berapa kali coba? Kamu ngapain aja kamu di sini? Yesus tidak bertanya itu. Yang dilihat, yang saya tangkap di sini, seakan-akan si pria ini merasa ditegur, merasa dikonfrontasi, dan mencoba untuk membela diri, mencoba untuk seakan-akan membenarkan diri. Karena kedengaran dari pertanyaan Yesus itu sebagai sebuah teguran. Saya percaya, saudara, sebenarnya jawaban dari pria ini menggambarkan isi hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi, saudara, di hatinya? Hatinya berubah. Hatinya berubah. Maukah engkau sembuh? Masih ada harapan? Aku sudah coba. Hatinya berubah. Awal berharap, sekarang tidak ada lagi harapan. Coba bisa ikuti sampai mana? Ini bisa terjadi dalam hati manusia, saudara. Pada hati kita semua. Awalnya kita punya harapan untuk kesembuhan. Awalnya kita punya harapan untuk sebuah pekerjaan. Sabar, tunggu, tidak ada pekerjaan. Awalnya kita punya harapan untuk sebuah solusi dalam pernikahan kita. Harapan itu ada awalnya. Harapan itu ada awalnya untuk kuliah. Harapan itu ada untuk sebuah relasi. Suatu hari aku akan menikah. Harapan itu ada, saudara. Suatu hari aku akan dikirim menjadi seorang hamba Tuhan. Harapan itu ada dulu. Tapi setelah beberapa tahun, setelah melihat kenyataan, pria ini 38 tahun mengubah hati. Dia mulai menerima keadaan. Dia mulai menerima situasi. Dan saudara tahu, banyak orang yang pada saat memiliki hati seperti ini berkata apa? Ini takdir. Ini takdir. Saya percaya, saudara, yang dalam hati dia berpikir tidak ada lagi yang bisa berubah. Situasi tidak akan bisa berubah. Aku akan selamanya selalu akan begini. Aku akan duduk di sini sampai aku mati. Ini takdir. Ini suara yang bisa berbicara dalam hati saudara dan hati saya. Ini suara yang bisa sangat nyata sekali. Pria wanita Kristen, disciple yang dulunya punya harapan, tapi sekarang aku hanya pasrah kepada takdir. Aku hanya pasrah kepada kenyataan. Menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Dan tahu nggak, worst case-nya, yang paling parahnya, banyak justru yang percaya bahwa inilah yang Tuhan inginkan. Mungkin juga pria ini berpikir, mungkin inilah yang Tuhan inginkan. Duduk saja di sini. Ini sangat-sangat menyedihkan, saudara. Kondisi dari hati pria ini. Wah, pastor, tidakkah bisa dimengerti? Ini 38 tahun, pastor. Tidakkah bisa dimengerti hati orang bisa begini? Aku sudah sakit cukup lama. Aku sudah cukup lemah, cukup lama. Terbatas sendiri, tidak bekerja. Pengangguran, aku sudah lama jomblo.
Secara jujur sebagai seorang pastor, saya tidak punya jawaban, saudara. Mengapa Yesus baru muncul setelah 38 tahun? Tapi yang saya ingin bawa kepada pikiran saudara saat ini, yaitu ada sebuah bahaya yang bisa katakanlah mengikat dan membelenggu hati manusia, seakan-akan kita berpikir bahwa Tuhan tidak akan lagi bisa melakukan apa-apa, bahwa Tuhan tidak akan lagi bisa mengubah situasiku. Sehingga pria wanita atau suami atau istri dalam pernikahan, sudahlah, ribut hari ini lihat besok lah, menyerah tak dari keluarga. It's over. Pertanyaannya, tugas saudara, itukah engkau disciple? Itukah engkau ayah, suami, istri? Saya mau berhenti di sini. Saya mau membawa saudara ke next level. Yang kita lihat, saudara, kita tahu akhir dari ceritanya, amin. Pria ini sembuh 38 tahun. Pria ini sembuh. Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilannya dan berjalan. Dengar saudara. Dengarkan saya tidak tahu isi hati saudara, tapi Tuhan ingin berbicara malam ini. Mengapa dia sembuh? Mengapa? Karena di dalam Yesus tidak ada yang namanya sudah selesai. Di dalam nama Yesus tidak ada yang namanya menyerah. Di dalam nama Yesus tidak ada yang namanya itu sudah takdir. Katakan amin. Amin. Tidak ada. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak kesimpulan dalam hati manusia, banyak pandangan dalam hati manusia, banyak keputusan dalam hati manusia, tapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Tuhan memutuskan bahwa pria ini hari itu sembuh. Haleluya. Wow. Seorang anak dikabarkan telah terpisah dari ayahnya saat berada di dalam kereta. Yulia Gorina menghilang secara misterius pada tahun 1999 saat berpergian ke Minsk, Asipovichy, Belarusia. Ketika ayahnya tertidur di kereta, Yulia dikabarkan hilang dan terpisah dari ayahnya. Saat itu Yulia masih berumur 4 tahun. Dikarenakan Yulia masih kecil, tentu ia belum memiliki ingatan secara sempurna, maka sulit untuk membuat Yulia kembali. Ternyata tidak begitu jelas. Akhirnya gadis kecil itu ditemukan di dalam sebuah keluarga, yaitu keluarga Riazan. Anak tersebut ditemukan dan langsung diadopsi oleh keluarga tersebut. Yulia masih terlalu kecil untuk mengingat semua kejadian. Namun setelah melakukan beberapa tes DNA, mereka bertemu dan mereka kembali bersatu. Ini perkataannya dari ayahnya. Kami semua menangis. Kami bahkan tidak bisa berbicara. Kami hanya menangis dan berpelukan. Terang Yulia, ibuku tidak bisa berhenti memelukku. Dia membuatku duduk di pangkuannya, seolah-olah aku masih seorang gadis kecilnya dulu. Tambahnya, kata ibunya, ibu sangat mempercaya bahwa kau akan suatu hari bertemu lagi dengan aku. Ibunya berkata, aku percaya suatu hari aku akan bertemu lagi dengan kamu. Saudara, bagaimana dengan hidup saudara? Bagaimana dengan harapan? Mari kita masuk dalam hal yang kedua. Pastor, apa itu harapan? Harapan adalah kehendak.
Harapan adalah kehendak. Amin. The will. Kehendak atau harapan itu hilang karena manusia tidak mau lagi berharap. Karena manusia tidak berkehendak kembali untuk berharap. Amin. Dengar saudara, Yesus bertanya pertanyaan yang sangat luar biasa, yang pria ini harus dengar. Maukah? Maukah? Berkehendakkah engkau? Maukah engkau sembuh? Mengapa pertanyaan ini Yesus? Mengapa engkau tidak bertanya, apakah kau percaya? Nah, saya percaya bahwa Yesus tahu kalau orang ini percaya. Kalau enggak, dia nggak ada di situ. Orang dia tahu di situ, malaikat akan turun kok. Dia percaya dengan malaikat. Dia percaya ada malaikat Tuhan. Dia tahu di situ akan ada keajaiban. Dia percaya dengan mujizat. Yang jadi masalah adalah sesuatu yang hilang dalam hatinya, di mana Yesus tidak langsung menyembuhkan pria ini. Tapi Yesus bertanya dulu. Karena Yesus ingin sekali menjelaskan kepada saudara dan saya, ada sesuatu yang missing, yang hilang di dalam hati pria ini, yang mampu men-trigger mujizat dan pemulihan dan mengubah situasi, yaitu kehendak. Kehendak dari pria ini. Pria ini tidak mau lagi berharap. Pria ini tidak mau lagi berekspektasi. Saudara tahu apa arti depresi? Depresi dalam bahasa Indonesia artinya failure of the will, atau kegagalan dalam berkehendak, atau unable to will. Itu depresi. Punya segalanya, tapi udah gak mau lagi berharap. Sekarang kita melihat banyak orang Kristen, mereka masih bekerja, mereka masih berdoa, bahkan mereka masih melayani. Tapi ada satu yang hilang dalam hatinya. Kemauan, kehendak untuk pemulihan relasi, untuk pemulihan pernikahan, untuk masa depan. Udah hilang pengharapan untuk berharap agar keluarganya bertobat. Udah hilang, udah gak mau lagi berharap. Udah gak mau lagi berharap untuk disciple. Awalnya mereka punya harapan. Awalnya, tapi sekarang udah nggak lagi. Terima saja apa ada. Saya masih ingat sekali waktu saya di Belanda, saya pada saat melakukan penginjilan dan kita melihat banyak orang. Jadi selalu menarik perhatian saya pada saat saya melihat orang lagi pakai kursi roda. Yang uniknya adalah tidak ada yang mendorong dia sendiri. Kemudian saya dengan teman saya baru kurang lebih sekitar 6 bulan baru bertobat, dan dia bilang, thank you, kita doa. Dulu doa, dia doa. Oke, saya baru 6 bulan, saya nggak pernah mengenal hal seperti ini. Akhirnya datang, dan saya duduk atau saya berdiri dan memperhatikan. Kemudian teman saya bilang, Kak, boleh kita berdoa? Kita percaya bahwa Yesus mengasihi, Yesus bisa menyembuhkan. Nggak usah deh, makasih. Yesus bisa melakukan mujizat? Nggak apa-apa. Saya pergi di Jakarta, saya juga kan. Saya berjalan di satu mall, dan saya bertemu di Citraland, dan saya berkata, Bapak sudah berapa lama hidup seperti ini, situasi kondisinya? Gak usah, makasih ya. Yesus mencoba men-trigger kembali. Yesus mengerti ada sesuatu di mana pria ini melihat segala sesuatu dengan pesimisme. Pesimisme gak akan berhasil. Di dalam hatinya, di dalam pikirannya, aku lihat istri gue, gak akan berhasil. Lihat gereja, gak akan berhasil. Sebuah pesimisme yang masih katakanlah sebagai awan gelap yang menyelubungi hati pria ini. Dan saya katakan saudara, banyak sekali pria wanita yang benar-benar percaya tapi hilang. Mungkin pria ini juga berkata, aku sudah tua, aku sudah 53 tahun, aku sudah tua, it's too late. Mungkin beberapa berpikir, ya udahlah, aku ini masaku sudah lewat lah, aku udah gak bisa lagi cari kerja lagi, gak ada orang yang terima lagi. Aku gak bisa lagi melayani lah, aku gak bisa lagi lah. Aku dikirim jadi pahlawan Tuhan. No. Dia yang muda-muda saja lah. Dia
situ orang lain yang lakukan. Aku sudah tua. Dengan Yesus berkata, maukah? Maukah? Ini sebuah kehendak. Yesus ini mengundang, Yesus ini bertanya kepadamu, saudara, kepada kita semua. Apakah kau mau sembuh? Apakah kau masih mau dipulihkan? Tema dari kata ini, apakah kau masih mau diubahkan? Apakah masih mau? Apakah masih mau disiapkan untuk Tuhan menjadi wakil? Apakah masih mau mencapai apa yang Tuhan punya bagimu? Apakah kau masih mau berubah? Apakah kau masih mau suatu hari menikah? Apakah kau masih mau suatu hari berhasil? Saya katakan saudara, jika itu kehendakmu, jika itu keinginanmu, kuat di dalam hatimu, maka itu sudah cukup untuk tetap menjaga harapan. Mungkin tidak minggu ini terjadinya, mungkin tidak bulan depan, tapi kau mau melihat hari itu terjadi. Jika kau hanya mau, saudaraku, saudariku, jika kau hanya berkehendak, maka itu sudah cukup bagi Tuhan untuk melakukan mujizat. Amin. Sudah cukup. Dalam hidup saya secara pribadi, saya jujur saudara, saya tidak bicara ini karena saya baca buku. Jujur sebagai seorang pastor, saya juga manusia seperti saudara saya. Bergolakan dalam pernikahan. Kadang-kadang saya bilang, I give up God. Too heavy. Saya datang tahun 2011 itu Desember, 23 Desember, 2 hari sebelum Natal. Mulai Januari 2012 dalam pelayanan perjalanan saya tidak sekali saudara. Ada beberapa disciple yang di sini tahu, tidak sekali saya berkata Tuhan, aku nyerah. Tapi saya katakan saudara, setiap kali saya mengambil sebuah keputusan. Saya masih ingat sekali pada saat saya di Belanda, saya tidak bisa bahasa Belanda, ceritanya panjang saudara. Tapi pada saat di sana, saya tidak bisa bahasa Belanda, jadi ya karena sulit berkomunikasi sehingga banyak beberapa katakan anak-anak muda, mereka di-disciple, mereka dididik, mereka dibangun, mereka diajarkan segala sesuatu. Saya juga pengen, tapi saya tidak bisa bahasa mungkin, jadi saya agak sedikit terpojok, nggak dilihat sama mereka. Sehingga saya pikir lagi, saya pengen juga, tapi ya nggak dipanggil saya. Gak diajar-ajar saya. Sampai ke sana, saya pokoknya pengen, gak mau tahu. Pastor, disciple saya. Didik saya pastor. Tolong saya pastor. Bantu saya. Kalau enggak saya nggak berdiri di sini saudara. Amin. Ya. Hidup kadang membuat kita seakan-akan, ya saudara yang lain udah duluan. Aku juga pengen sih Yesus, tapi yang lain udah duluan pada saat akhir bergerak. Seberapa kuat kemauan kita untuk berharap. Filipi 4 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku dan berlari menjalan kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan memberikan hadiah yang luar biasa setelah 30 tahun bagi pria. Saudara, boleh saya bisa memberikan sebuah kalimat yang sekarang, Tuhan punya hadiah bagi kita semua. Tuhan punya hadiah bagi kita. Amin. Bagi relasi kita. Tuhan punya hadiah bagi masa depan dan anak-anak kita. Pertanyaannya, pastor, bagaimana aku bisa menjaga harapan itu? Bagaimana aku tahu bahwa aku mau? Listen, dengan take action. Lihat apa yang dikatakan Yesus. Bangunlah. Ini bukan sebuah perkataan. Dia mau lihat pria ini masih mau. Bangunlah, angkat tilangmu dan berjalan. Yesus menantang pria ini. Men-challenge. Yes, amin. Mau kamu? Bangun, angkat tilang. Dengan kata lain, aksi bro. Banyak yang berkata, atau mungkin pria ini bisa aja berpikir, well Tuhan, ini
khotbah yang luar biasa, saya tergugah. Tapi nggak apa-apa, thanks. Ini udah takdirku. Aku duduk di sini aja. Apa bedanya Tuhan kalau pun aku angkat tilam? Aku mungkin nggak akan sembuh. Tapi tidak, Alkitab tidak menulis itu. Bisa saja itu ada dalam hatinya. Alkitab tidak menulis itu. Tahu nggak apa yang Alkitab katakan? Dia bangkit, dia angkat tilam. Nggak usah pikir panjang, just do it. Yes. Dan itu sudah cukup bagi Tuhan untuk melakukan apa yang dia sudah lakukan. Dan akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Saya katakan saudara-saudara kembali, hanya satu pesan sebenarnya dari Bapak ini: keep hoping, keep trying, terus mencoba, terus berharap, terus. Setelah 38 tahun, mungkin saudara setelah gagal, saya tidak tahu berapa kali, tapi dengan saudara setelah gagal, karena Tuhan ingin mengatakan melalui firman ini akan ada mujizat di depan. Jika kau berhenti, kau tidak akan melihat. 2 Korintus 15 atau 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, Amen. jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Haleluya. Haleluya. Ingat saudara, ya mungkin kalau saudara lihat dari cerita ini juga luar biasa sekali. Pria ini mungkin tidak kenal Yesus. Kalau dia udah kenal Yesus, dia mungkin akan panggil Yesus. Mungkin, saya tidak tahu. Dia tidak tahu mungkin kalau Yesus sudah banyak melakukan mujizat. Kita nggak tahu. Dia tidak memanggil Yesus waktu Yesus mendekat. Yang terjadi adalah saudara di sini, dia hanya melakukan apa yang Yesus minta. Dia tidak kenal, dia nggak ngerti, dia belum tahu, dia mungkin belum pernah melihat, dia belum pernah tahu situ terus. Dia nggak pernah lihat mujizat lain. Dia nggak pernah. Kalau dia lihat pasti dia udah bisa lihat. Kalau dia bisa jalan pasti dia udah bisa lihat. Dan dia hanya melakukan karena dia hanya mau. Saya ingin katakan, mungkin kau duduk di tempat ini, saya tidak mengenal Bapak Ibu saudara, dan mungkin kau kehilangan harapan. Kau sudah hilang. Pertanyaan pertama, kau masih mau berharap? Karena harapan yang kau letakkan di atas Yesus tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Jika kau mengambil keputusan, mengambil langkah, sikap, dan tidak diam saja, maka Tuhan akan melakukan sendiri. Ini yang ingin berikan Tuhan kepada saudara dan saya. Saudara tahu, pria yang kehilangan harapan cenderung tidak melakukan apa-apa dalam hidup. Pastor saya selalu katakan, the hopeless man, he will never do anything. Yeah. Karena harapan yang hilang. Tuhan ingin mengembalikan harapan itu pada malam hari ini. Saya percaya. Amin. Mari kita tutup dengan terakhir sebagai kesimpulan ini, yaitu tentang kasih Tuhan Yesus. Saudara begini, saudara di sini yang mungkin tidak mengenal Yesus atau mengenal, tapi di sini terlihat sekali kasih Yesus yang luar biasa. Begini saudara, ayat 1, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dengan kata lain, hari itu hari raya, kayak 17 Agustus, kayak hari raya apa ya? Nah, hari libur kayak gini lah. Hari libur, orang-orang pada puncak, orang-orang pada pesta. Ya, it's party time, it's festival. Semua lagi menikmati musik, semua lagi makan-makan, semua lagi, lagi joget-joget. So, tapi yang luar biasanya, Yesus tidak bilang, gue juga pengen ikut festival. Oh, itu seru, oh itu lucu. Tidak, dia pergi ke kolam Bethesda. Dia pergi ke tempat di mana Yesus tahu di situ banyak orang yang sendiri. Tidak ada katakan yang mungkin mengingat mereka pada saat hari-hari libur. Tidak ada yang mengingat mereka mungkin pada saat hari-hari saat orang menikmati hari-hari libur. Tidak ada. Dia pergi, dia tidak pernah lupa kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang kehilangan harapan. Dia mau bertemu dengan mereka, walaupun itu bukan hari yang sebenarnya hari yang dilakukannya atau hari yang kita sebagai hari yang tepat. Dia berjalan melalui, dituliskan dalam Alkitab ayat 2, di Yerusalem dekat itu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambi. Nah, saudara tahu di Yerusalem ada banyak gerbang, dan gerbang domba sebenarnya adalah gerbang yang sering dipakai untuk membawa domba sembelihan dan akhirnya nanti dipersiapkan untuk persembahan. Nah, gerbang ini selalu nggak pernah bersih, kotor, ya bawa ternak, bukan gerbang utama ini. Yesus, Tuhan
Tuhan itu sendiri. Orang lagi festival, lagi nyanyi, ada kembang api dan segala macam. Dia masuk melalui pintu yang kotor, orang mungkin gak akan pakai untuk masuk ke Yerusalem. Karena dia tahu di situ dia akan bertemu dengan pria. Betapa indahnya, betapa luar biasanya karakter dari Tuhan kita, di mana dia selalu saja tidak pernah lupa kepada orang-orang yang mungkin dari luar orang pikir baik-baik saja, tapi dalam hatinya sudah hilang harapan. Oh, Tuhan tidak pernah lupa dengan saudara-saudara. Dia tidak pernah lupa. Ini kabar baik yang saudara perlu terima dan bisa berhati di rema. Dia bukan hanya pada hari ini, tapi pada hari itu, tapi malam ini juga. Dia punya hati yang sama bagi saudara dan saya. Mungkin saudara ada pada situasi yang bahkan saya pun sebagai hamba Tuhan tidak bisa tolong. Yang mungkin juga banyak orang tidak bisa, tapi saudara sudah nyerah dengan takdir, saudara sudah nyerah dengan situasi. Tapi saya katakan, Tuhan Yesus sangat mencintaimu sampai-sampai dia tidak mau meninggalkanmu hilang harapan. Dia akan datang, dia akan melakukan perkaranya. Dia tidak mau meninggalkanmu tidak punya harapan. Dengar, dia akan datang dan dia ingin menemuimu malam itu. Dia ingin masuk ke dalam hidupmu, ke dalam relasimu, ke dalam pernikahanmu, dan dia datang kepada pria ini walaupun pria ini tidak mengenal dia. Alkitab berkata, Yesus yang melihat pria ini, bukan pria ini yang lihat Yesus. Yesus yang datang dan dia lihat. Seakan-akan Alkitab ingin katakan, Yesus selalu bisa melihat siapa-siapa yang dibutuhkan. Sebagai hamba Tuhan, kadang saya juga saya nggak bisa melihat. Oh, ternyata ada jemaat yang kehilangan harapan. Tapi Yesus bisa. Itu Tuhan kita, saudara. Ketika Yesus lihat orang itu berbalik, di situ datang dia tahu bahwa dia telah lama dalam keadaan itu. Yesus datang dengan kata lain, dia tahu situasi kita. Terakhir saudara yang saya dibawa, dan kita akan berdoa. Pria ini ada pada tempat yang tepat. Dia ada di Bethesda. Dia tahu di situ di mana malaikat akan turun. Di situ katakanlah dia akan melihat mujizat. Ini gambar dari gereja. Amin. Di mana mujizat terjadi di tempat ini, katakan amin. Mujizat terjadi selalu dalam hadirat Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Jika dia katakanlah pergi ke tempat lain, dia mungkin gak bisa ketemu Yesus. Dia pada saat mungkin bilang, sudahlah aku sudah akan pergi ke tempat lain lah. Banyak Kristen setelah mereka hilang harapan, mereka pergi ke tempat-tempat, mereka pergi kemana mereka? Yes, amen. Bukan ke gereja. Amen. Ini yang jadi masalah. Pada saat kita mengerti ini, dia tetap di situ. Biarpun aku belum dapat, biarpun aku belum lihat mujizat, biarpun belum terjadi, biarpun aku akan tetap di sini, aku nggak kemana-mana. 38 tahun kemudian, apa yang menjadi ekspektasi yang menjadi kenyataan? Dia melihat mujizat dan perubahan. Seberapa banyak tahu kalau Yesus ada di sini? Mujizat itu bisa terjadi malam ini. Kenapa? Karena engkau datang di tempat ini. Ini rumah Tuhan, dan dia juga ingin bertemu denganmu. Roma 8 ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas, di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Tuhan kita. Tuhan kita. Saya akan tutup dengan cerita ini. Saya sudah banyak cerita tentang di gereja saya sendiri. Waktu saya dilahirkan sebenarnya, saya tidak tahu banyak, tapi apa saya ngasih tahu. Saya masuk rumah sakit umur 10 tahun, kelas 4 SD, terus diopname di harapan kita, dan bukan hanya sekedar opname. Saya harus ditempatkan di dalam ruangan infeksi, karena saya kena difteri, amandel membengkak, karena saya tidak pengenalan sakit. Dan alasan mengapa saya diletakkan di situ, karena penyakit itu sebenarnya menular dan bisa katakanlah menjalar ke organ-organ yang lain. Dan menurut pengetahuan saya, bapak saya sebenarnya menciptakan saya setelah saya dewasa. Dia katakan sebenarnya penyakit itu sudah juga sebenarnya menyerang ginjal kamu. Jadi waktu kalau saya tipis, berdarah, minus berdarah, 10 tahun. Saya nggak ngerti, anak 10 tahun. Dan dokter bilang itu juga udah kena jantung. Saya katakan saudara, kita bukan datang dari keluarga yang berada. Hidup sangat-sangat pada saat itu benar-benar berat. Papa saya sudah kehilangan harapan, mama saya sudah kehilangan harapan. Tidak ada orang yang boleh masuk, mereka harus membawakan saya dari luar.
Karena nggak boleh dimaksud. Karena masalah ekonomi, tekanan dan segalanya. Akhirnya mereka katakan, ya sudahlah, apapun yang terjadi. Ada satu hal saja. Papa saya mengambil keputusan, kita akan selalu berdoa untuk Alvin setiap hari. Saya katakan Papa saya beri tobat yang arti kata dia benar memberikan hidupnya. Dan pada saat itu, momen yang sama sekali dia ceritakan sama saya hanya bisa berharap kepada Tuhan. Saya mau kemana lagi? Yang kerja di pabrik. Sekali seminggu baru pulang. Dan dia katakan, saya berdoa. Saya berdoa untuk anak pertama saya. Tuhan, sembuhkan. Sekarang saya berdiri selama 45 tahun sudah. Sementara dokter saat itu mengatakan 3 bulan anak itu akan mengalami. Dokter itu bicara dengan dosa. Saya katakan saudara, Tuhan kita tidak mati. Amin. Tuhan kita hidup. Yes, amin. Nah, saya tidak tahu saudara berapa lama. Saya tidak tahu. 10, 20 hari, sebulan, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Jika kita tetap berharap, kita mau terus berharap, maka pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Maka dia akan datang dan dia akan menjawab dengan cara, dengan waktunya. Dan siapapun pria wanita tahu bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat mengasihi, sehingga dia tidak akan membiarkan kita terus berharap. Dia tidak memperhatikan. Saya percaya kepada. Mari kita tunduk kepala kita. Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Mungkin saudara saat ini sudah menyerah, give up. Mungkin mamamu sudah menyerah, mungkin suamimu sudah menyerah, istrimu sudah menyerah. Mungkin kau sebagai pelayan Tuhan dan menyerah. Saya katakan, Yesus tidak pernah menyerah. Yesus tidak pernah menyerah. Pria ini sendiri, tidak yang kenal dia, tidak yang tahu dia. Setelah beberapa tahun mungkin sudah dilupakan. Dia sudah akan sembuh lagi. Dia sudah tidak akan lagi pulih. Sudah takdir dia. Tapi kita baru saja mengungkapkan satu inspirasi yang luar biasa. Oh tidak saudara, tidak. Kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Saya tidak tahu apa masalah saudara, tapi saya tidak peduli betapa besarnya masalahmu. Saya tidak peduli betapa dalamnya, mungkin hutangmu, mungkin situasimu, mungkin penyakitmu. Tapi saya percaya bahwa Yesus selalu saja dapat bertemu dengan siapapun. Dia mengenal, dia melihat, dan dia ingin melakukan mujizat. Bahkan malam ini, sebelum saya akan akhiri, mungkin saudara dulu di depan yang saudara berpikir, apa yang harus saya lakukan pasti, apa yang perlu, aksi seperti apa. Secara sederhana saja, Yesus mengulurkan tangannya untuk mengatakan, ikut aku, ikut aku. Apa yang aku harus lakukan Pak? Alkitab bercerita, pada saat Yesus datang, Yesus hanya membawa satu pesan, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Dia berbicara sebenarnya bukan hanya tentang minta ampun, dan tidak, dia berbicara tentang hidup, ikut aku, mulai hidup yang baru. Bukan yang seperti dulu, bukan dengan gairah yang sama, bukan dengan katakanlah pikiran yang sama, tapi dengan pikiran yang baru, gairah yang baru, hasrat yang baru, dengan rencana yang baru. Dan aku punya rencana, rancangan-rancanganku tidak sama dengan rancangan manusia, dan aku sudah punya rencana yang baik, penuh dengan masa depan, penuh dengan harapan, bahkan sebelum engkau dilahirkan. Dan Tuhan ini ingin sekali melihat engkau datang mendekat kepada dia. Saya tidak mengenal semua orang di tempat ini, tapi jika itu adalah saudara, saudara tahu di dalam hati saudara, saya tidak tahu, banyak orang tidak tahu, tapi saudara tahu dan Tuhan tahu, ada dosa dalam hidupmu, dosa yang akan membuat kita terpisah. Di dalam Alkitab berkata, dia seperti tembok, bahkan doa-doa kita tidak didengar, karena seakan-akan Tuhan itu jauh, memalingkan telinganya, dan dia ingin memanggilmu kembali, dan dia ingin bertanya, maukah kau mengikut aku? Maukah kau mengambil keputusan untuk memberikan hidupmu, memberikan semua gaya hidupmu bagiku? Ikut aku, hidup seperti apa yang aku firmankan. Maka jika kita mengambil keputusan, maka jika kita berkehendak, maka jika kita mau, maka Tuhan dapat melakukan mujizat dalam hidupmu. Mungkin di tempat ini, saya tidak tahu, tapi saudara adalah orang. Saudara berkata, pasti itu aku. Tanpa panjang lebar, sebentar semua kepala tertutup, mata tertutup. Ini hanya saya ingin lakukan sebagai sebuah pintu panggilan.
Bolehkah saya berdoa bagi saudara jika saudara mengangkat tangan sebentar? Saya melihat tangan yang terangkat, terima kasih saya terima. Saya melihat tangan yang terangkat, terima kasih. Terima kasih Tuhan melihat saudara. Dia melihat engkau, terima kasih. Mungkin ada lagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk tangan, terima kasih. Saya melihat tangan terangkat. Oh Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih. Haleluya. Oh Tuhan, katakan, engkau adalah ciptaanku. Tapi pada saat engkau hidup jatuh dalam dosa, engkau menjadi musuh bagiku. Ada permusuhan antara Tuhan dengan kita, saudara. Tapi dia ingin mengundang kita kembali. Jika ada lagi, mungkin ada lagi. Haleluya. Terima kasih untuk mengangkat tangan. Terima kasih. Atau mungkin saudara pernah mengambil keputusan lahir baru. Bukan hanya sekedar minta ampun, lahir baru. Kehendak untuk meninggalkan, udah capek gue hidup kayak gitu, hidup baru. Apapun yang kau katakan Yesus, ya dan amin. Ya, aku akan ikut engkau. Aku ingin berharap kepada engkau. Aku ingin membereskan semuanya. Akhir hidupku hanya mengikuti engkau. Jika itu keputusanmu, kau sudah mengambil keputusan untuk bertobat, untuk lahir baru, tapi kau jatuh lagi seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Seperti babi yang kembali kepada lumpur, dan kau ingin kembali malam ini. Engkau ingin kembali, Bapa, aku datang seperti anak yang hilang. Aku mau kembali kepadamu. Ada dosa dalam hidupmu, kau ingin membereskannya. Jika itu saudara, saya berikan kesempatan mengangkat tangan. Bolehkah saya berdoa bagi saudara? Mungkin ada. Haleluya. Bagian tadi baru mengangkat tangan. Bisa melihat saya sebentar. Bisa melihat saya sebentar. Saudara sungguh-sungguh. Amin ya. Sungguh-sungguh. Haleluya. Saya minta, jika saudara bisa bangkit berdiri, saya ingin berdoa bagi saudara. Haleluya. Mari, saya ingin berdoa bagi saudara kami. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Jaya namamu, haleluya. Terima kasih, haleluya. Oh, terima kasih Bapak Ibu untuk kejujuran dan kerelaan hatinya. Saya serahkan sekarang. Saya ingin menutup dalam doa serempak. Oke, doa serempak. Mari kita bersama-sama doa dengarnya. Doa bukanlah hafal. Doa bukanlah sekedar ungkapan. Dialah hatimu yang membicarakan dia. Dia ada, dia sumber harapan. Saya katakan, dia masih punya rencana yang baik bagimu. Katakan, Tuhan Yesus, aku berdiri di sini. Aku mau ikut engkau sepenuhnya. Aku berikan hati dan jiwa, hidupku seluruhnya ke dalam tanganmu. Ampuni aku dari segala dosa, kenajisan, kekerasan hati, keangkuhan. Aku tidak mencintaimu. Tapi malam ini aku mau kembali dan berjalan bersamamu sampai penggenapan janjimu. Ini doaku yang aku doakan dari hatiku yang paling dalam. Dengarlah doaku Yesus, di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Luar biasa. Saya sangat-sangat berterima kasih sekali dengan kerelaan. Saudara bisa duduk kembali. Bisa balik.